Gert bilang kalau agama itu inti dari kebudayaan. Terus selain itu Durkheim juga bilang kalau ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat, oleh politik dan lain-lain. Makanya keterbatasan nalar kita itu ditopang oleh agama. Makanya kita percaya agama. Jadi pertanyaan saya, apakah filsafat sendiri sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang dalam hal ini yang kita pertanyakan, atau misalnya tetap masih punya keterbatasan filsafat itu? Itu soal yang mengganggu seseorang karena dua hal. Pertama, konseptualisasi tentang soal-soal itu belum pernah mendekati final di negeri ini dalam percakapan akademis. Yang kedua, ada suasana di luar sana yang membujuk kita untuk berpikir lagi tentang hal yang sama. Suasana di Bali, suasana di Monas, sehingga kita lihat kok sepertinya agama itu jadi semacam ultimum remedium terhadap problem sosial. Jadi kalau orang nggak selesai di dalam menghasilkan policy, orang pergi berdoa. Itu gejalanya tuh. Mufli menyebut dua nama tadi. Satu adalah Clifford Geertz. Yang kedua adalah siapa tadi? Durkheim. Yang satu adalah antropolog, yang satu sosiolog. The Interpretation of Culture ya, bukunya ya. The Interpretation of Culture. Apakah filsafat tidak cukup mengelaborasi kedudukan warga negara di dalam kehidupan bernegara sehingga unsur agama masuk kembali sebagai pegangan akhir? Jawaban pertama saya, justru filsafat tidak ingin menyelesaikan itu. Karena setiap kali ada upaya menyelesaikan, yang dihasilkan adalah satu pikiran totaliter. Ketika Iran gagal berselancar dengan modernitas di awal-awal tahun 80, maka seluruh sistem demokrasi yang dibangun di situ berdasarkan konstruksi demokrasi barat dibatalkan oleh Imam Khomeini melalui infiltrasi politik dari tempat dia diasingkan di Paris. Maka tumbuhlah rezim baru di Iran yang adalah teokrasi itu. Di dalam upaya Nazisme mencari keterangan absolut tentang relasi antara negara dan rakyat, dibasmilah pusat-pusat pengetahuan yang berbasis agama. Jadi filsafat, pernah dalam sejarah filsafat, dia diminta untuk membenarkan praktek totalitarianisme. Dan filsafat, untung sampai hari ini masih punya batas akal sehat. Sehingga filsafat tidak ingin menyelesaikan soal tadi. Kalau dia selesaikan, maka penyelesaian itu akan dijadikan dasar untuk kebijakan politik oleh satu rejim. Seperti Marxisme dipakai oleh Stalin, yang tadinya adalah filsafat tentang kesetaraan, akhirnya diambil alih oleh Stalin dan dirumuskan sebagai official ideology dari negara Rusia. Begitu dia jadi official ideology, maka bekerjalah totalitarianisme. Pancasila adalah ideologi terbuka yang diedarkan untuk dimengerti
dan dipercakapkan. Tapi begitu ada P4, tertutuplah percakapan. Karena kurikulum sudah disediakan oleh negara. Jadi Pancasila dari cara pandang society pindah jadi cara pandang negara. Maka Pancasila jadi official state ideology itu. Berarti dia harus diamankan dari para penafsir yang tidak bercocok dengan negara. Itu yang kita alami selama Orde Baru. Atas nama Pancasila, seorang bintara bisa naik di atas meja ini terus membubarkan pertemuan seperti ini. Atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi, rapat, atau kelas macam ini. Di zaman Orde itu terjadi rutin di LBH, di tempat-tempat diskusi mahasiswa, Jakarta, Bandung, Surabaya. Karena tadi alasan bahwa harus ada satu patokan di dalam kehidupan bernegara, yaitu Pancasila. Hari ini, kalau ada orang mau bicara misalnya tentang reklamasi, akan ada sinyal dari negara kalau dia pejabat publik untuk tidak menghadiri diskusi itu. Minggu lalu saya kasih kuliah di Unpad soal reklamasi. Salah satu pembicaranya adalah pejabat negara dari satu komisi negara yang statusnya tinggi. Di jalan di WA, waduh sorry bener nih saya nggak bisa nih. Saya udah di jalan tol Cipularang, tapi saya mesti balik ke Jakarta karena ada permintaan dari istana dengan alasan bla 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 bla. Sehingga dia kesulitan buat balik arah tuh di jalan tol. Bagaimana caranya balik ke jalan tol? Karena diberi sinyal untuk jangan ikuti diskusi itu dengan alasan segala macam. Jadi Anda lihat zaman Orde Baru diskusi itu dibubarkan atas nama hukum. Hukumnya kejam, memang kejam, tapi atas nama hukum. Sekarang bukan diskusinya dibubarkan, narasumbernya dilarang datang. Jadi hegemoni bekerja lebih sublim tapi dengan efek yang lebih memalukan. Itu kira-kira contohnya tuh.